Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Lagi Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita tetap diberikan kekuatan dan kesempatan serta keteguhan untuk menikmati suasana kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, dan secara istimewa kita dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 pada saat ini dalam keadaan sehat, aman, dan damai. Mengawali pidato ini perkenankan saya dan Saudara Wakil Bupati atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Saburai mengucapkan selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-78 pada seluruh rakyat Kabupaten Saburai, bahkan seluruh rakyat Indonesia, dengan harapan terus maju untuk Indonesia maju. Serta upacara dan seluruh rakyat Saburai yang saya hormati dan saya muliakan. Demi mewujudkan tema Hari Kemerdekaan tahun 2023, generasi penerus perlu memiliki kreativitas, inovasi, dan daya adaptasi yang tinggi agar mampu memberikan sumbangsi bagi Indonesia maju dengan mengandalkan semangat gotong royong yang telah terbukti tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Kalau pada masa lalu para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia dalam kesederhanaan dan keterbatasan bahu-membahu bersatu padu dengan tekad yang teguh, semangat pantang menyerah, berjuang bersama, rela mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing, namun mampu menumpas penjajah dari ibu pertiwi. Dengan pengorbanan yang sangat mahal telah diukir oleh para pendiri bangsa ini, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, demi masa depan generasi penerus. Karena itu, saat ini kita harus menjadikan bukti heroik perjuangan para pahlawan sebagai sumber motivasi intrinsik dari setiap anak bangsa, termasuk seluruh rakyat di Kabupaten Saburai untuk bekerja sama, bergotong royong secara teratur, bekerja keras dan cepat dalam memajukan daerah kita. Sudah saatnya setiap kita harus berperan sebagai aktor perubahan, aktor pembaruan, dan aktor pemulihan. Hadirin dan seluruh rakyat Saburai yang saya hormati dan saya cintai, berkenaan dengan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dan memasuki 12 tahun Kabupaten Saburai, proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Saburai dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia patut kita akui. Manakala berbagai hasil telah dicapai, rakyat selaku pemilik pemerintahan dan pemetik manfaat dari proses pemerintahan telah menaruh kepercayaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, karena telah ada hasil-hasil yang dinikmati oleh rakyat, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan. Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan yang direpresentasikan melalui indikator makroekonomi yang juga dijadikan indikator kinerja utama dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Saburai tahun 2021-2026 sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semakin membaik pasca pandemi COVID-19. Tahun 2020 kita mengalami kontraksi akibat pandemi COVID, yakni menjadi min 1,11%. Seiring menurunnya kondisi pandemi, perekonomian Saburai mulai bangkit di tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1,55% dan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 3,06%.
0,02% atau melampaui target RPJMD sebesar 0,94%. Diharapkan pada tahun 2023, Kabupaten Samosir Jua menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih lagi, yaitu mencapai 3,55%. Yang kedua, isu kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menjadi perhatian utama. Capaian persentase penduduk miskin di Samosir Jua tahun 2022 berhasil turun 1,4% atau menjadi 28,73% dibanding capaian tahun 2021. Selain itu, capaian persentase penduduk miskin juga melampaui target RPJMD yakni sebesar 0,9%. Sama halnya juga dengan capaian persentase penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Samosir Jua yang mana pada tahun 2022 berhasil turun sebesar 7,37% menjadi 8,79% dibandingkan capaian tahun 2021 yakni sebesar 16,16%. Selanjutnya diharapkan kemiskinan ekstrim terus mengalami penurunan hingga mencapai 0% di tahun 2024 sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Ketiga, indeks pembangunan manusia. Untuk capaian IPM tahun 2022 meningkat 0,87 poin atau menjadi 57,90 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, capaian IPM juga melampaui target RPJMD sebesar 0,3 poin. Peningkatan ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya tren positif pada indeks kesehatan terkait usia harapan hidup, indeks pendidikan terkait rata-rata lama sekolah, dan indeks pengeluaran terkait dengan PDRB per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka. Untuk tingkat pengangguran terbuka, TPT di Kabupaten Samosir Jua mengalami kenaikan sebesar 2,04% atau menjadi 3,29% dibanding capaian tahun sebelumnya. Demikian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Samosir Jua perlu menjadi perhatian kita bersama sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai dan selanjutnya diharapkan pada tahun 2023 ditargetkan lebih baik lagi atau turun pada kisaran 2,68% sampai dengan 2,49% dari target RPJMD kisaran 2,87 sampai 2,89%. Dalam kaitan itu, tak kalah merefleksi hakikat kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang karena keterbatasannya tidak dapat dipenuhi sendiri. Maka perkenankan saya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Samosir Jua dalam rangka upaya merendah masa depan Kabupaten Samosir Jua telah dan sedang berupaya keras mewujudkan potret pemerintahan yang benar-benar berkarakter pelayanan rakyat. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Samosir Jua, maka pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah antara lain pertama bidang pendidikan yang merupakan syarat utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul, terampil dan produktif sebagai modal utama dalam pembangunan sekaligus menjadi faktor penentu pencapaian kinerja pembangunan terus gencar dilakukan. Kita boleh berbangga karena sejumlah indikator mampu kita capai meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. Dalam 3 tahun terakhir, angka kelulusan untuk SD dan SMP mencapai 100%. Demikian pula partisipasi sekolah terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Dalam rangka memacu peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Samosir Jua, pemerintah daerah terus berupaya membangun ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan laboratorium, pembangunan rumah dinas guru, dan pembangunan perpustakaan. Saat ini semua SMP telah memiliki laboratorium dan untuk jenjang SD dan SMP juga telah memiliki perpustakaan sekolah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa program Indonesia Pintar (PIP) pada anak-anak kurang mampu bagi siswa SD dan SMP.
khusus untuk pendidikan anak usia dini. Pemerintah juga memberikan dana bantuan personal pendidikan untuk lembaga PAUD dan lembaga PKBM, SPNF, SKB yang tersebar di 6 kecamatan pada tahun 2020. Hal lain juga gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pengembangan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP melalui berbagai pelatihan sehingga diharapkan para tenaga pendidik dan kependidikan berperan secara profesional sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan berbagai inovasi dalam membangun SDM rakyat Kabupaten Samosir Jua yang handal dan tangguh dan mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah telah dan sedang menginisiasi gerakan literasi sekolah sebagai terobosan progresif untuk mendukung gerakan literasi nasional. Dari sisi budaya, pendidikan, anak-anak didik kita sudah mulai tertanam budaya hidup membaca bersama dan saling berdiskusi di berbagai kesempatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Samosir Jua pada bulan Maret tahun 2023 telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Politeknik Negeri Jember tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Samosir Jua untuk pelaksanaan program studi di luar kampus utama PSTKU yang diharapkan pada tahun ajaran semester ganjil 2024 program PSTKU ini sudah dapat dijalankan di Kabupaten Samosir Jua. Kedua, bidang kesehatan. Pemerintah daerah sedang mengimplementasikan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan untuk memproteksi kesehatan rakyat secara menyeluruh sebagai aktor pembangunan. Untuk itu, optimalisasi pembangunan bidang kesehatan tidak saja digalakkan pada aspek preventif dan kuratif, akan tetapi juga aspek promotif. Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah antara lain peningkatan sarana kesehatan, khususnya renovasi puskesmas Belo menjadi puskesmas prototipe Kementerian Kesehatan, pemasangan jaringan listrik ke Rumah Sakit Pratama Rajua, pengadaan alat kesehatan bagi puskesmas dan melengkapi semua puskesmas dengan USG 2 dimensi. Peningkatan standar pelayanan puskesmas melalui reakreditasi 6 puskesmas. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Joseph Yohanes Kupang sebagai rumah sakit rujukan. Dari 4 dasar yang dibutuhkan seluruhnya telah tersedia. Untuk menunjang kerja spesialis dasar, kita juga sedang berusaha untuk mendatangkan dokter spesialis penunjang medis seperti dokter spesialis anestesi dan patologi klinik. Dalam rangka memproteksi kesehatan seluruh rakyat Kabupaten Samosir Jua, maka pemerintah daerah Kabupaten Samosir Jua telah membangun kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kupang bagi penduduk Samosir Jua dalam mewujudkan Universal Health Coverage pada tahun 2022, membuktikan bahwa program pelayanan kesehatan hadir di ujung negeri yang diselenggarakan secara serentak. Target utama BPJS adalah UHC, yakni masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Adanya kerjasama ini diharapkan seluruh rakyat di Kabupaten Samosir Jua memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Bagi masyarakat yang sakit dapat langsung dimanfaatkan dengan mendaftar menggunakan KTP. Selain itu, tahun 2023, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk melakukan pelayanan bakti sosial kesehatan, antara lain pelayanan bakti sosial kesehatan Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir Jua pada bulan Juli yang lalu selama 5 hari dengan total pasien yang terlayani sebanyak 694 orang. Pelayanan bakti sosial katarak TNI Angkatan Udara pada bulan Agustus 2023 dengan total pasien yang di-screening sebanyak 57 orang. Selanjutnya, pelayanan bakti sosial sunatan masal dan bedah minor oleh alumni Fakultas Kedokteran Undana Sarai
2023 yang sedang berjalan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Agustus hari ini, dengan total pasien yang sudah terdaftar sebanyak 6 orang pasien bedah minor dan 65 pasien sunatan massal. Salah satu kebijakan prioritas pemerintah bidang kesehatan secara nasional adalah penurunan stunting. Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Samosir juga sejak beberapa tahun terakhir terus berupaya untuk mengurangi stunting. Berdasarkan rilis data yang ada per Februari 2023, total balita stunting sebanyak 1.392 orang atau 17,1% dari total balita sebanyak 8.133 orang. Saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan mewajibkan setiap perangkat daerah untuk ikut bertanggung jawab memberikan makanan tambahan dengan asupan gizi yang terukur kepada para balita yang terkena stunting atau memiliki risiko terkena stunting dengan nama gerakan tali asi atau getah. Selain intervensi dinas kesehatan dan puskesmas, dengan demikian diharapkan pada akhir tahun 2023 terjadi penurunan angka stunting secara memuaskan. Kabupaten Samosir juga selama 38 bulan terakhir berturut-turut tidak ditemukan kasus malaria atau penularan setempat, sehingga tahun ini pemerintah akan melakukan eradikasi Frambusia bebas malaria di Samosir juga. Selain itu, suatu prestasi puskesmas Low yakni selama 7 tahun 2015 sampai 2022 tidak ada kematian ibu melahirkan. Untuk itu diharapkan kepada puskesmas yang lain juga dapat menekan angka kematian ibu melahirkan. 3, bidang pertanian. Mencermati realitas kehidupan rakyat Kabupaten Samosir juga yang pada umumnya sebagai petani atau peternak. Salah satu upaya sistematik yang sedang gencar dilakukan yaitu gerakan transformasi pertanian secara terintegrasi dan secara filosofis dapat tertanam budaya bertani modern kepada seluruh petani atau peternak. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah selain memberikan pengetahuan secara sistematik juga terus melakukan pemberian bantuan berupa obat-obatan dan benih bibit, baik hortikultura maupun benih tanaman pangan lainnya. Peningkatan produksi pangan juga dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, jaringan irigasi, pembangunan dan rehab embung pertanian, dan pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari. Khusus untuk peternakan, pemerintah telah membangun pos kesehatan hewan untuk pemeriksaan hewan masuk dan keluar daerah maupun produk hasil ternak, inseminasi buatan untuk hewan besar seperti sapi dan juga ternak sedang babi, serta pemberian bantuan unggas unggul dan berkualitas kepada masyarakat. 4, bidang perindustrian dan perdagangan. Pemerintah tetap fokus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset telah dibangun untuk tumbuh kembangnya industri, yaitu tambak garam, sehingga dapat diandalkan sebagai ikon andalan ekonomi daerah. Berkaitan dengan pengelolaan tambak garam, saat ini difokuskan pada perbaikan secara bertahap terhadap tambak garam yang mengalami kerusakan total saat terjadi badai siklon tropis Seroja pada tahun 2021. Kondisi sampai dengan tahun ini 20 hektar telah diperbaiki dan produksi dari total 107 hektar yang ada. Seiring dengan itu, pola pengelolaan saat ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat secara bertahap akan mengelola tambak garam secara mandiri dari garam yang diperolehnya, seiring dengan peningkatan kemampuan pengelolaannya. Dengan pola ini diharapkan masyarakat secara bertahap dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola tambak garam, sehingga pada gilirannya masyarakat dapat mengelola tambak garam secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Kondisi saat ini pasar garam mulai mengalami pemulihan seiring dengan adanya masalah kuota impor garam, sehingga tumpukan garam yang ada di Samosir juga pada tahun-tahun sebelumnya sudah dapat terjual. Selanjutnya, berkenaan dengan pelayanan BBM pada tahun 2022 mengalami perubahan pola dari waktu sebelumnya, yakni distribusi BBM subsidi dilakukan melalui penyalur dan subpenyalur resmi sesuai peraturan BPH Migas
yaitu menetapkan SPBU sebagai penyalur dan Pemda menetapkan subpenyalur bagi wilayah yang belum terdapat SPBU. Tujuan pembenahan ini adalah memastikan masyarakat sasaran penerima BBM subsidi yakni petani, nelayan, dan selaku UMKM mendapat porsi BBM subsidi yang baik, yakni takaran yang tepat dan harga yang terjangkau sesuai ketentuan. Salah satu tujuan penataan yang dilakukan yakni melarang masyarakat menjual BBM subsidi secara bebas sebagai komoditi perdagangan untuk mengambil untung. Hal ini bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021. Walaupun langkah ini berat, namun harus dilakukan demi menghindarkan masyarakat dari masalah hukum. Dengan demikian diharapkan melalui pembenahan pengelolaan BBM dimaksud tidak terjadi lagi kelangkaan pelayanan BBM kepada masyarakat. 5. Bidang pariwisata. Pemerintah terus berupaya untuk membenahi dan mengembangkan objek wisata alam seperti Kelapa Maja, Bukit Salju, Kampung Adat Lemaka, Gua Mabala, Gua Nahoro, Pantai Wau, Pantai Ramia, Pantai Kepo, dan sebagainya, agar memiliki nilai jual dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sanggar-sanggar seni budaya terus dikembangkan agar anak-anak kita dapat belajar beraneka tarian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, dan sebagainya. Pada kesempatan ini, saya terus mendorong agar seni budaya lokal ditampilkan pada berbagai acara atau kegiatan sekolah, pemerintahan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan, sehingga aset daerah yang potensial ini tidak punah oleh terpaan budaya luar dan perkembangan media sosial yang begitu mudah dan cepat terserap oleh berbagai kalangan. Pada tahun 2023, pemerintah daerah telah melaksanakan dan mengagendakan beberapa event, antara lain pada bulan April 2023, pemerintah daerah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Festival Taman Langit untuk memantau gerhana matahari hibrida yang terjadi pada 40 tahun sekarang, sekaligus menampilkan astrowisata. Bulan Mei 2023 kita telah melaksanakan Festival Niki Maja dan akan dilaksanakan Festival Kelapa Maja ketiga bulan Oktober yang akan datang. Berbagai langkah persiapan baik teknis, administratif maupun taktis profesional telah dan sedang persiapkan secara matang sehingga menjamin kelancaran dan suksesnya event bergengsi itu, dan yang terpenting adalah memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Kabupaten Saburejo. Selain itu, Kabupaten Saburejo mendapat juara satu kategori minuman tradisional gula sabu pada Lomba Anugerah Pesona Indonesia ke-7 tahun 2022, dan tahun ini Gua Nahoro juga masuk dalam kategori apresiasi dan diikut atau dilombakan dalam API 2023. Keenam, bidang infrastruktur. Pembangunan jalan secara bertahap terus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Hingga saat ini jalan nasional dalam kondisi baik sudah mencapai 100%, yaitu 44,71 km. Para jalan provinsi 28,10 km dari total 39 km. Sedangkan jalan kabupaten sudah mencapai 296,46 km. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Saburejo mendapat penghargaan Kabupaten Kota Terbaik Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur PUPR bidang air tahun 2022. 7, bidang komunikasi dan informatika. Terima kasih. Tangan masih pikir tentang saya. Terima kasih. Dalam penelitian kalian semua. 7, bidang komunikasi dan informatika. Sampai dengan tahun 2023, pemerintah telah membangun 26 unit tower dari
51 unit untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus berupaya membangun koordinasi dengan Telkomsel dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembangunan power base transceiver station atau BTS agar Samudra Jiwa bisa merdeka signal. Selain itu, tahun 2023 Kabupaten Samudra Jiwa mendapat penghargaan keterlaksanaan info publik dengan predikat Badan Publik yang cukup informatif dari Komisi Informasi Provinsi NTT. Juga penghargaan peringkat 6 Indeks SPBE Provinsi NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi NTT dan penghargaan implementasi tanda tangan elektronik oleh Balai Sertifikat Elektronik Pusat. Kedelapan, bidang perhubungan. Rencana pembangunan bandar udara Benguloni di Desa Elode saat ini telah mendapat persetujuan kelayakan lokasi dan telah dilakukan studi rencana induk bandar udara serta dilakukan evaluasi lapangan terhadap rencana induk bandar udara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI. Untuk selanjutnya dilakukan penetapan lokasi. 9, bidang kepegawaian daerah. Pada tahun 2022 pemerintah melaksanakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebanyak 346 orang yang terdiri dari tenaga guru 109 orang, tenaga teknis 23 orang, dan tenaga kesehatan 214 orang. Sedangkan pada bulan September 2023 nanti dengan dasar upaya kita ke kementerian maka akan dilaksanakan seleksi penerimaan ASN P3K sebanyak 260 orang. Untuk formasi guru 54 orang, nakes 150 orang, dan teknis sebanyak 56 orang. Hadirin dan seluruh rakyat Samudra Jiwa yang saya hormati dan saya banggakan. Sejumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang diyakini pasti memberikan perbaikan perubahan. Peningkatan dalam mewujudkan rakyat dan daerah akan mencapai hasil yang gemilang jika ada semangat kerjasama secara teratur atau gotong royong di antara semua unsur pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, dari hal-hal yang mengarah pada primordialisme, etnisentrisme, diskriminatif, dan stereotip. Di sisi lain, terus tingkatkan sikap kritis, objektif, dan konstruktif demi optimalisasi tugas-tugas pemerintahan. Kepada para pejabat teras, para camat, ASN, para kepala desa dan lurah, diharapkan agar melalui momentum peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia ini sesegera mungkin membenahi diri dengan cara mereformasi secara fundamental dalam cara bekerja. Rubahlah cara kerja yang normal dengan cara kerja yang ekstra normal yang selalu memperhitungkan kepuasan rakyat. Hindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit. Tinggalkan orientasi prosedur dan kedepankan orientasi hasil. Fleksibilitas, ketepatan, efisiensi, dan kolaborasi dalam berkarya sangat dibutuhkan. Jauhkan diri dari perbuatan tercela dan tindakan KKN. Selain itu, bagi para kepala desa dan lurah, kelola dan manfaatkanlah dana desa sebaik mungkin. Jangan berorientasi proyek, tetapi berorientasilah pada pemenuhan kebutuhan rakyat melalui program-program pemberdayaan. Hadirin dan seluruh rakyat Samudra Jiwa yang saya hormati dan saya muliakan. Dalam kehidupan pemerintahan, pemimpin selaku pelayan rakyat dan birokrasi selaku abdi pelayan rakyat sudah harus menjadi budaya dalam berpemerintahan yang berorientasi pada kepuasan rakyat selaku tuan dan pemetik manfaat. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, predikat opini BPK Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
wajar tanpa pengecualian BTP untuk pemerintah Kabupaten Samosir Jua 3 tahun berturut-turut. Sesungguhnya menjadi kekuatan pendorong bagi seluruh penyelenggara pemerintah daerah untuk terus berbenah dalam seluruh aspek manajemen pemerintahan. Diharapkan juga agar semua ASN memiliki semangat juang untuk bekerja lebih keras dengan cara cerdas dan cepat, serta tepat guna meraih prestasi gemilang. Karena itu, melalui peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang ke-78 tahun 2023 ini, kita patut satukan tekad melalui gerakan membangun inovasi secara masif dalam rangka proses pemerintahan. Kalau prestasi BTP dalam pengelolaan keuangan daerah kita mampu peroleh dengan kerjasama dan kerja keras dan cara cerdas, niscaya gerakan membangun inovasi kita pasti bisa. Oleh karena itu, pada seluruh ASN saya tegaskan agar berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya sampaikan pada momentum ini bahwa rasanya sudah tiba saat waktunya untuk diterapkan semangat manajemen berbasis kinerja, sehingga penilaian kinerja ASN perlu diambil sebagai langkah konstruktif untuk mempercepat optimalisasi tugas pemerintah. Berkaitan dengan itu, perlu saya ingatkan kepada seluruh ASN agar merekonstruksi potret kerja dengan menaruh perhatian secara cermat untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP secara komprehensif dan terintegrasi. Hasil penilaian SAKIP pemerintah Kabupaten Samosir Jua pada tahun 2022 perlu kita tingkatkan bersama di tahun 2023 ini. Kita pasti bisa, asalkan hindari egoisme dan bangun kolaborasi dan kebersamaan. Hadirin dan seluruh rakyat Kabupaten Samosir Jua yang saya cintai. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, perkenankan saya atas nama pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada seluruh masyarakat Samosir Jua, mari kita kawal bersama semua tahapan proses demokrasi pemilihan umum yang akan dimulai pada tahun 2024 secara baik dan santun agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat merusak hubungan persaudaraan kita. Para kandidat dan tim pemenangan ciptakan kondisi dan situasi yang kondusif, khusus dalam sosialisasi agar tidak menebar isu negatif terhadap lawan politik, terlebih kampanye hitam. Karena jika dilakukan terus-menerus dapat membunuh karakter serta bisa berdampak hukum. Dan terlebih lagi, masyarakat kita sebagai konstituen bukannya menjadi melek politik, tetapi akan menjadi bodoh. Untuk kita tidak menghendaki hal ini. Memang politik itu keras, tetapi tetap ada norma dan etika. Semua kita harus siap untuk menang dan siap pula untuk kalah. Rebutlah hati rakyat dengan menjual ide, inovasi dan program unggulan sehingga rakyat semakin yakin bahwa kita bisa membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah dan rakyat kita. Kita tidak boleh menjadi the winner atau pemenang dengan cara menipu di sini dan merusak sebagian di sana. Politik itu suci, karena itu ya harus bisa menerangi dan bisa menggarami. Yang kedua, hari ulang tahun RI ke-78 tahun ini kita rayakan dalam suasana asmara di berbagai desa dan kecamatan se-Kabupaten Samosir Jua. Rakyat sungguh mengekspresikan kesadarannya dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam bingkai NKRI. Bendera merah putih menghiasi setiap kampung dengan berbagai kegiatan dalam menyongsong peringatan hari ulang tahun RI ke-78. Bukan dengan itu, saya atas nama pemerintah mengingatkan agar hiasi semua rangkaian kegiatan itu dengan tetap jaga sikap, awasi tindakan, dan tetap menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan kebangsaan. Lestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berbangsa. Jika dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat patut saya sampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada unsur Forkopimda
Ibu bapak undangan hadirin dan seluruh peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-78 tahun 2023 yang dengan penuh hikmat telah hadir secara bersama dalam upacara ini. Ucapan apresiasi terima kasih dan penghargaan yang sama patutlah saya aturkan kepada adik-adik pasukan pengibar bendera merah putih serta para instruktur yang tentunya telah rela berkorban untuk memaknai peristiwa bersejarah ini secara apik, indah dan memuaskan semua yang ada. Akhirnya, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang setulusnya kepada rakyat Sabu Rejua dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Apabila ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi, harapan dimaksud tentunya merupakan harapan bersama. Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen elemen masyarakat, mari bersama kita bangun Sabu Rejua dengan hati agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama. Demikian, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati seluruh karya dan tugas pengabdian kita masing-masing dalam membangun masyarakat dan daerah Sabu Rejua tercinta. Dari beranda selatan NKRI, Sabu Rejua untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Toleye.